Untuk DNA Opa Here ini diperiksa dan hasilnya itu ternyata cocok teman-teman. Cocok, Opa Here ini memiliki genetik sebagai orang Yahudi. Oke teman-teman, kali ini katong lanjut bahas part 3-nya Opa Hermanus Helewe Mauki atau Opa Here yang adalah keturunan suku Lewi dari kaum Yahudi yang ada di Oirata Pulau Kisar. Teman-teman yang belum nonton dia punya part 1, part 2, teman-teman bisa nonton biar teman-teman bisa tahu dia punya cerita. Oke, setelah Ibu Ondang dan tim ada beberapa hari bercerita dengan keluarga yang ada di Oirata Pulau Kisar, kemudian Ibu Ondang pamit untuk kembali ke Jakarta dan menyampaikan kepada Opa Here bahwa Ibu Ondang pasti kembali ke Oirata. Setelah 1 tahun kemudian, Ibu Ondang mengajak Opa Here untuk pergi ke Israel, pergi ke tanah perjanjian, tanah leluhurnya Opa Here. Kemudian teman-teman, setelah Opa Here mau dibawa ke Israel, ternyata Opa Here ini tidak punya dokumen-dokumen kependudukan yang lengkap. Biasa ketemu orang tua di kampung pikir bisa berjalan kemana-mana, jadi terlalu pusing tentang surat menyurat, administrasi kependudukan itu. Akhirnya untuk bikin paspor ini ternyata Opa Here punya dokumen tidak lengkap. Lalu Ibu Ondang ini minta bantuan dari pemerintah Indonesia. Paspor yang dibuat itu dia ada semacam perjanjian begitu. Tanggung jawab kepada Ibu Ondang bahwa pergi Opa Here ke Israel, tetapi Ibu Ondang jadi jaminan bahwa Opa Here ini harus kembali ke Indonesia. Kemudian Ibu Ondang membawa Opa Here bersama 4 orang saudaranya, yang salah satunya saudara Opa Here itu ada di kota Manado. Yang teman-teman komen ada keturunan orang Yahudi, kaum Yahudi yang ada di Manado. Apakah ini masih keluarga dengan Opa Here juga? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dia punya silsilahnya. Kemudian setelah sampai di Israel, Ibu Ondang mendapat pengalaman-pengalaman berharga yang semakin membuat Ibu Ondang yakin kalau memang Opa Here ini adalah dari keturunan suku Lewi kaum Yahudi. Lanjut, ketika berada di Goa Makpela, kota Hebron, tepatnya di makam tete nenek moyang, makam leluhur, di mana di situ ada kuburan Sarah dan Abraham dan keturunannya. Kemudian Ibu Ondang dan Opa Here serta tim ini dari Indonesia berada di makam itu. Kemudian di situ ternyata dijaga ketat oleh ada otoritas keamanan lah. Kalau di video YouTube-nya itu Ibu Ondang bilang ada semacam intelijen begitu yang ikut dengan siara yang dilakukan oleh Ibu Ondang dan teman-teman. Setelah itu Ibu Ondang meminta Opa Here untuk berdoa di makam. Dan di sini ada salah satu kejadian juga di mana Opa Here memilih tempat untuk berdoa itu tepat di tempat di mana orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia datang ke makam itu, ke makam di kota Hebron itu, pasti selalu berdiri di sudut yang sama, tempat yang sama, dengan posisi yang sama, lalu berdoa. Di situ langsung Ibu Ondang menjadi kaget dan terheran-heran. Dilihat Opa Here ini kan tidak pernah keluar dari Kisar, tidak pernah sampai ke Israel, Yerusalem sana, dan tidak pernah juga pada saat itu teknologi juga belum secanggih sekarang ya. Teman-teman, setelah Opa Here memilih tempat berdoa itu, ternyata Opa Here ini tidak berdoa menggunakan bahasa Indonesia, tidak berdoa menggunakan bahasa Oirata, tetapi Opa Here ini berdoa menggunakan bahasa Ibrani kuno. Dan ketika Opa Here berdoa menggunakan bahasa Ibrani kuno itu didengar oleh imam-imam atau ya rasul-rasulah, rabi-rabi yang ada di sekitar makam itu. Dan juga terheran-heran. Kemudian setelah Opa Here berdoa, tim kemudian kembali ke hotel tempat menginap. Lalu ternyata Ibu Ondang dihubungi oleh pihak otoritas untuk tidak membawa pulang Opa Here, karena entahlah dong punya kriteria apa. Tanpa melakukan pemeriksaan, dong minta supaya Opa Here ini tetap tinggal di Yerusalem, tetap tinggal di Israel. Oke, tapi karena sebelumnya Ibu Ondang ada buat perjanjian, jadi Ibu Ondang bakaras lah, tetap mau Opa Here tinggal di situ. Akhirnya singkat cerita teman-teman, pihak yang meminta Ibu Ondang untuk tidak membawa pulang Opa Here ke Indonesia itu meminta tetap diperbolehkan pulang ke Indonesia.
karena Ibu Ondang bilang Ibu Ondang ada bikin perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Setelah itu akhirnya disepakati identitas dari Opa Here ini dicatat dan sampel rambutnya. Sampel rambutnya Opa Here diambil, terus air liur. Kemudian Opa Here diperiksa untuk DNA-nya ya. Untuk DNA Opa Here ini diperiksa dan hasilnya itu ternyata cocok teman-teman. Cocok, Opa Here ini memiliki genetik sebagai sebagai orang Yahudi. Nah, setelah itu Ibu Ondang dan tim mendapat informasi kalau genetiknya Opa Here ini DNA-nya adalah DNA keturunan Yahudi. Itu sudah di Indonesia, sudah Opa Here sudah di Indonesia. Dan setelah itu Opa Here kemudian 1 tahun kemudian meninggal. Teman-teman, ini singkat cerita dari beta. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Teman-teman yang suka dengan beta punya video, bantu beta untuk follow bagi yang belum follow, bagi yang belum like, bisa like. Jangan lupa komen katong buat video-video menarik tentang apa lagi. Sukses selalu buat katong, Tuhan memberkati.